tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengoboman bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang oleh Amerika Serikat. Pada saat itu, yaitu tepatnya tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi menyetujui membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang tugasnya melanjutkan BPUPKI. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Lalu, pada tanggal 9 Agustus, diundanglah Soekarno, Hatta, dan Regimen Wediodiningrat oleh Jenderal Terauchi. Silahkan, Bang. Pak, hari ini aku ada pertemuan dengan Jenderal Terauchi di Vietnam. Dan hari ini sudah berangkat. Tolong jaga anak kita ya. Seperti biasa, Abang selalu sibuk. Tenang saja, si Guntur akan baik-baik saja bersama aku. Jaga diri ya, Bang. Tentu. Soekarno dan kawan-kawan pun pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. PPKI no Ketsu to Tuku Ketsu ni Setsu Sareta Soekarno pun to Hatta pun Omedetou gozaimasu. Terima kasih atas perhatian. Watashi ya Indonesia kokumen to Koretsu Hikiwatashu Koto Yakoshoku shimasu. Pada tanggal 15 Agustus, menjadi titik akhir Jepang melanjutkan Perang Dunia II dan menyerah pada sekutu. Berita ini sudah diblokir oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Namun, ada satu pemuda yang berhasil mengakses informasi. Of the Emperor of Japan and the Japanese government. Ini kabar gembira, aku harus memberitahukannya pada Bung Karno dan Bu Hatta supaya mempercepat proklamasinya. Bung, ada apa Syahrir? Ada kabar, Jepang sudah menyerah kepada sekutu yang disiarkan oleh radio BBC London. Aku tidak bisa membicarakannya di sini. Mari ikut aku ke kediaman Bung Karno. Jadi begitu Bung, kita harus mempercepat proklamasinya. Membuat berita palsu. Aku belum bersedia dan akan mencari tahu kebenaran berita ini. Tapi jika itu benar, ini adalah kesempatannya, Bung. Untuk reformasi kita perlu membicarakannya dengan PPKI terlebih dahulu agar tidak menyimpang dari ketentuan. Karena Bung Karno belum bisa menerima usulan Syahrir, Syahrir pun mengadakan rapat dengan golongan muda untuk membahas tentang kekalahan Jepang. Bagaimana dengan pertemuan Bung Karno? Bung tidak mau. Kalau begitu aku dan Darwis akan menemuinya. Ayo. Karena kita harus memaksa Bung Karno jika dia tidak mau. Ada keperluan apa kalian datang? Bung, langsung saja. Apabila Bung Karno malam ini juga tidak mengumumkan kemerdekaan, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Tenang, memerdekakan sebuah negara itu butuh banyak persiapan. Kita harus mengadakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kemerdekaan harus dari kita sendiri, dilakukan oleh bangsa Indonesia. Benar, Bung. Jepang juga sudah kalah dalam Perang Dunia. Ini merupakan sebuah kesempatan. Jadi Bung harus mengumumkan kemerdekaan secepat malam ini juga. Ini golongan saya mau ke situ. Saya tak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Sabar, Bung, sabar. Karena itu, saya akan menanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Dasar penakut. Kami tidak tahu, kami tidak mau gegabah. Hatta, tolong undang para anggota PPKI. Kita akan melakukan rapat besok. Baik. Setelah gagal memaksa Soekarno dan Hatta untuk proklamasikan kemerdekaan, para pemuda kemudian meninggalkan kediaman Bung Karno
dan mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Jadi, bagaimana hasilnya? Mereka tetap tidak mau. Jadi kita harus menyusun rencana lagi. Kita akan membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Tapi kemana? Rengas Dengklok, tidak jauh dan keamanan akan terjamin. Kalau begitu, kami menunjukmu sebagai ketua dalam rencana ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa pagi-pagi? Hai Fatma, ada Bung Karno? Ada, sebentar saya panggilkan dulu. Loh, ada kamu di luar. Ya, Bung, kami meminta agar Bung pergi ke luar kota sekarang juga. baiklah. Asal Fatma dengan anakmu ikut bersama. Baik. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno dibawa para pemuda menuju Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa di Jauh Keseong. Jadi kita meminta hari ini juga Bung segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian benar-benar keras kepala ya. Baiklah, akan aku proklamasikan setelah aku kembali ke Jakarta. Tidak bisa, Bung. Harus sekarang juga. Saat itu, Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus seharusnya diadakan pertemuan dengan PPKI. Tetapi Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Subarjo pun segera mencari kedua tokoh tersebut yang berada di Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Izinkan saya membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Tidak bisa, kami mau sekarang juga proklamasinya sebelum tengah malam. Tidak mungkin, ini sudah malam. Kami segera harus kembali ke Jakarta. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha untuk itu. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang bertanggung jawab. Tembak, matilah saya. Mari, Bung. Kita segera ke Jakarta sekarang. Ayo, Pak. Sekarang juga, Bung. Ya. Kita harus proklamasi. Subarjo diizinkan membawa pulang rombongan Soekarno ke Jakarta. Diri anak. Pak, jangan lupa siapkan bendera merah putih untuk besok. Iya bang, jangan khawatir. Bung, bagaimana kalau kita melaksanakan rapat di rumah Laksamana Maeda? Karena di sana tempatnya sangat aman. Baiklah. Mari kita pergi. Ada apa? Mereka kami mengadakan rapat di sini. Tunggu sebentar. Hai, anak tanuan jeno hososimas. Laksamana Maeda memperbolehkan Soekarno dan kawan-kawan mengadakan rapat di rumahnya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Soekarno-Hatta, Laksamana Maeda meminta dirinya untuk beristirahat dahulu. Mazuaya Sumitai. Laksanakan. Soekarno-Hatta pun memulai rapatnya. Bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UT? Duh, maaf, aku lupa. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Tambahkan ini, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sepakat? Sepakat. Aku akan meminta keterangan menghadiri sini. Tidak usah, Bung. Teks proklamasi hanya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja, tapi atas nama bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Setelah menyusun teks proklamasi, Soekarno memberikannya ke Sayuti Malik. Ini dia naskah awal teks proklamasi. Segera diketik. Baik. Teks proklamasi sudah diketik. Lalu gimana kita akan membacakan? Di lapangan di kantor saja, Bung. Nah, tempat itu akan memicu pemberontakan antara rakyat dengan tetangga kita Jepang. Lalu di mana, Bung? Di rumah saja.
Jam 5 pagi, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan bangga. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan dan bersiap-siap di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Selamat ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yes. Ini bendera merah putih aku serahkan kepadamu untuk dikibarkan lagi. Kamu dapat dari mana, Pak? Aku menjahitnya sendiri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi Indonesia Raya. Bendera siap, bergerak sama merah putih. Hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Walaupun Indonesia sudah merdeka dan Jepang mulai meninggalkan tanah air, namun perjuangan bangsa Indonesia saat itu belum berakhir karena Belanda mulai menampakkan diri lagi di tanah air kita.